Ini namanya orang ya. Jadi manusia itu kan Allah yang menentukan kan ya. Ya, kita disalurkan ke Allah ya. Kamu pekerjaannya ini, si A ini, B ini, C ini, D ini ya. Ya. Ada yang hidupnya mapan, ada yang sedang, ada yang kurang beruntung ya. Itu sebetulnya bukan masalah bagi kita ya. Bukan masalah bagi kita ya. Yang penting dalam pekerjaan itu bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana tanggung jawab kita tentang pekerjaan kita. Ya. Seperti saya jadi guru, saya tanggung jawab bagi sana, saya melaksanakan jadi seorang guru. Ya. Pak Joko ya gitu ya. Jadi camat ya. Iya, ini malah tanggung jawab lebih besar ini ya. Masyarakat satu kecamatan, satu gunung. Siap, Pak. Oh, ini kendel-kendel bisa di sana. Ya, ini tanggung jawab bagaimana kita mengayomi masyarakat ya. Nanti akan pertanggungjawaban kita ya. Masalah rezeki itu ya nomor 2 ya. Pangestu nih Bapak. Iya. Masalah rezeki nomor 2 dan rezeki itu hati-hati ya. Semuanya hati-hati ya. Ya, kita akan ditanyai pertanggungjawaban kita. Asalmu dari mana, rezeki yang kamu dapat? Ya. Terus kamu pakai apa? Buntutnya belakang terakhir apa ya? Ya, itu nanti akan ditanyai. Ya. Jadi hati-hati. Ingat apa itu? Cerita seorang pencari kayu dengan kapak. Ya. Ya. Dia ingin kaya raya berdua sama Allah ya. Ini cerita sedikit aja. Marman susah dulu suka cerita ya. Sekarang suka cerita macam-macam ngatur ke sana kemari. Sampai sekarang saya tahu seperti itu. Ya. Dia ingin kaya raya dengan membawa kapaknya. Ada seorang yang kaya raya, kalau dia berpesan, ya, barang siapa yang mau menungguhi makam saya sambil mendoakan saya selama 40 hari, maka separuh harta kekayaan saya akan saya berikan pada orang yang begitu. Ya. Akhirnya orang ini karena pengen kaya, saya sanggup menunggu. Orang kaya tersebut meninggal. Ya. Akhirnya dia habis cari kayu dan bawa kapak. Di makam orang kaya itu dengan harapan nanti dia 40 hari akan mendapatkan separuh kekayaannya. Baru dia menunggu 1 hari. 1 hari saja. Dia nunggu lama sambil berdoa. Sambil mendoakan, tiba-tiba dia tertidur. Dia tertidur, ya, didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Kamu siapa kok menunggu di sini? Ya, saya nunggu orang ini. Mendoakan orang ini, ya, sehari penuh nanti. Sebelum kamu menunggu ini, saya ingin bertanya sama kamu. Saya ini kan malaikat Munkar Nakir. Ya, kamu ingin kaya toh? Iya. Ya, saya ingin menanyakan kapak yang kau bawa itu. Ya, kapak itu kamu asalnya dari mana? Ya, ternyata dari kapak itu kamu pakai untuk apa? Ya. Dari kapak itu saja asal-usul dari mana? Diburu dengan pertanyaan yang macam-macam. Ya, kalau sudah dipakai untuk mencari kayu, kayunya dijual, uangnya untuk apa? Dia dengan ratusan pertanyaan hanya dari satu barang saja, yaitu dari kapak itu. Akhirnya dia menyerah. Ya Allah, aku tidak ingin kaya. Dengan kapak yang kumiliki, begitu banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Saya takut ya Allah. Makanya dia tidak mau menjadi orang kaya. Ya, menyerah. Sudah ya Allah, saya tidak mau menungguin makam ini lagi. Besok saya tidak sanggup. Karena takut dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Itu baru satu benda yang dimiliki. Ya, belum yang lain-lainnya nanti ya. Makanya
semuanya saja ya. Hati-hati dalam bekerja ya. Karena zamannya ini ya maaf ya. Zamannya ini zaman tidak karu-karuan ya. Ya, banyak kedoliman ya. Banyak kedoliman, anak-anak hati-hati jangan sampai terbawa ke sana ya. Kerja yang baik, kerja yang jujur ya, dapat hasil yang halal yang barokah. Itu pesan saya pada semuanya ya. Ya. Nanti kita akan ditanyai pertanggungjawaban kita. Melihat dari cerita itu saya takut sekali, ngeri sekali ya. Ya mudah-mudahan anak-anak itu nanti akan menjadi lebih sukses lagi. Sekarang sudah sukses, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Sukses apa Pak? Sukses segala hal ya. Amin. Bukan sukses jabatan saja, bukan sukses mencari uang saja. Ya, tapi sukses juga untuk jalan ke akhirat juga ya. Itu sangat penting anak-anak ya. Dunia itu hanya berapa tahun kita jalani. Paling lama itu nanti 60 sampai 70 ya. Orang sekarang gitu ya. Saya sekarang sudah 56 lebih. Ya. Mau urip tinggal nunggu aja beberapa tahun saja. Teman saya aja banyak sudah meninggal. Teman saya sekolah saya ini banyak sudah meninggal. Ya. Ya, mungkin saya jatahnya antri, nggak tahu entah kapan. Nah, kalau kita bisa ketemu dengan semuanya, dengan anak-anak, dengan teman-teman di sini ya, masih bisa melihat kalian, saya dan kalian masih bisa melihat saya. Nanti kalau saya meninggal, hanya kenangkanlah, hanya nama saja yang ingat-ingat ya. Dan kita hanya mengingat zaman dulu itu begini. Pak Rahman itu mengalami beberapa dekade ini ya. Mulai sebelum ada HP sampai sekarang itu ada HP. Ya. Sampai perkembangan IT itu macam-macam. Dari tidak ada sekarang jadi ada. Ya. Jadi saya itu hidup masa kecil zaman penuh, sekarang zaman modern. Ya. Mau nggak mau saya juga harus mengikuti walaupun saya tidak ahli. Ya. Karena sekarang ahli-ahli semuanya. Gitu ya. Ya beginilah jadi seorang guru. Seorang guru itu hanya mengantarkan saja. Saya itu tugasnya mengantarkan anak untuk menuju keberhasilan, menuju cita-cita yang semuanya inginkan. Nah, untuk selanjutnya semuanya sudah berhasil, kita hanya bisa melihat dari jauhan, bisa mendengarkan dari jauhan, ini itu jadi ini itu ya. Ya hebat semua ya. Kita hanya bisa bangga bahwa semuanya dulu adalah alumni dari SMP Negeri 1 Bojonegoro. Ya. Ke depan ya. Depan anak-anak, harapan saya ya, jadilah warga negara yang baik. Apapun profesi kalian ya, jadilah warga negara yang baik karena Indonesia membutuhkan ya orang-orang yang baik-baik seperti kalian itu ya. Yang kedua, jangan lupa selalu ingat pada Allah ya. Ingat pada Allah terus, apapun yang kalian lakukan nanti ya, setiap saat ingatlah pada Allah karena itu adalah suatu hal yang sangat penting yang nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, didiklah anak keturunan kalian ya dengan cara yang baik ya, karena itu adalah masa depan untuk bangsa kita ya. Gitu ya. Saya kira sementara dari saya ini cukup. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Monggo Mbak Fitri kalau mau tanya. Ya, terima kasih Bapak atas perjalanannya. Jadi teman-teman, jadi apapun kita harus jadi warga negara Indonesia yang baik. Betul sekali Pak Rahman, di tengah gempuran era globalisasi saat ini, banyak paham-paham yang mungkin bisa merusak tatanan kehidupan bernegara.
Oke, kita buka pertanyaan untuk Pak Rahman. Tadi pertanyaan saya sudah dijawab nih. Masih ada nggak sih kelas unggulan? Ternyata sudah bergeser nih teman-teman. Sayang sekali kita sudah menghilang. Sebenarnya satu terlalu insecure berada di tengah-tengah kalian. Saya ini best rank kalau nggak salah itu 6.2. Itu pun di kelas 3. 6.2 itu mungkin tingkat 39 atau 47 ya. Silakan yang bertanya, silakan raise hand. Kita beri kesempatan bertanya kepada Pak Rahman. Pertanyaan apa saja? Gini Pak Rahman, mungkin ada anak-anak paling bandel yang diingat sama Pak Rahman. Siapa sih paling bandel di antara 48 orang ini, Pak? Saya ingat Pak Rahman. Kalau kelas unggulan itu rata-rata nggak ada yang bandel. Aduh. Ya, kalau yang kelas lain itu ya banyak ya. Unggulan itu saya rasa nggak ada yang bandel. Ya, sangat enak sekali ngajar di kelas unggulan itu ya. Nyaman sekali. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari kamu, Pak. Silakan bertanya, silakan upload mic. Ya, Assalamualaikum Pak Rahman. Pak mau nanya Pak, kalau sekarang tuh guru-guru nggak tahu ya, kalau guru dulu zaman kita dulu kan ada yang nyetot, ada yang apa ya istilahnya tuh jendit gitu kan Pak, ada yang mukul gitu lah ya kalau kita nakal ya. Nah kalau sekarang itu masih ada nggak? Masih ada Pak yang seperti itu Pak? Nah sekarang itu sudah bukan zamannya ya untuk apa itu hukuman fisik itu sudah tidak ada ya. Kita menjaga anak ya. Sekarang kan yang diutamakan itu pembelajaran sikap dari anak-anak ya. Pertama diutamakan sikapnya dulu ya, baru akademisnya ya. Jadi kita tidak mau untuk memberikan ya hukuman yang menyakiti tubuh dari anak-anak itu ya. Itu bahaya itu. Bahayanya ya sebetulnya tujuannya baik untuk mendidik disiplin ya. Ya, mengingatkan ya. Tapi zaman sekarang itu bahaya. Ya. Bahayanya yang jelas viral ya Pak ya, bisa viral gitu ya Pak ya. Beda dengan orang tua zaman dahulu. Mesti akan berurusan dengan hukum. Ya. Jelas itu. Berhubungan dengan hukum. Ya. Ini kemungkinan Pak Andika ini ingat ketika dicubit sama Gugun, Pak. Kayaknya tidak ada yang tidak dicetot sama Gugun ini, Pak. Itu traumatik Pak soalnya. Sampai seumur hidup ya. Itu traumatik banget. Ya, Gugun itu kan suka jiwit. Ya, membekas. Ya. Karena berkat beliau tuh saya bisa belajar bahasa Jawa dengan baik loh Pak. Terpakai sampai saat ini Pak. Ya mungkin aja tujuannya baik. Kalau tidak dikeras seperti itu anak-anak tidak mau belajar bahasa Jawa. Betul apalagi kelas 3 itu ya. Anak pintar ini tidak mau belajar yang kayak gitu biasanya. Belajar tidak mau tinggalkan. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi. Nih, tersuan Pak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang lainnya? Yang lainnya silakan. Monggo, Mas Rama atau siapa itu? Oh, Mas Rama, silakan Mas Rama. Enggak raise hand loh padahal. Baik, boleh deh tapi. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Ya. Mau bertanya sedikit aja Pak. Sekarang kan sistem penerimaan murid di SMP di sekolah-sekolah Bojonegoro itu kan dengan sistem zonasi ya Bapak ya. Ya. Nah, kalau dengan adanya sistem itu murid-murid di SMP 1 Bojonegoro berarti sebagian besar murid yang berasal dari daerah sekitar aja ya Bapak, dari Kauman, dari Ledok aja atau dari mana aja gitu ya Pak. Apakah itu nanti tidak menimbulkan terjadinya kekurangan siswa ya Pak? Seperti itu sih Pak. Iya, sudah itu aja. Itu dulu Bapak. Matur nuwun. Ya, memang sistem zonasi ini ya, ini seperti SMP 1, SMA 1 itu ya,
itu sangat berdampak sekali. Ya. Maka kita harus pandai-pandai untuk mencari